lagi. Nah, berhubung udah hari Minggu, sekarang waktunya kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita menyanyikan lagu Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami akan memulai ibadah kami. Berkati ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, tahu gak sih tema kita minggu ini apa? Tema kita minggu ini adalah quality time. Kalian udah pernah quality time sama Tuhan atau keluarga belum? Nah, sebelum kita memasuki firman, mari kita menyanyikan lagu Mampirlah Dengar Doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Di hadapan Bapa Rama, aku menyembah, duduk dalam penyesalan, Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang maha mulia, kami bersama-sama dengan remaja GKI Jati Benik mengucap puji syukur karena Engkau telah memberikan kesempatan kami pada pagi hari ini kami boleh merenungkan firman. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu kiranya mengalir di dalam setiap hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mendengarkan, kami boleh menyimak dengan benar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkuasalah terhadap diri hamba-Mu, supaya kami boleh menyampaikan dengan penuh sukacita dan boleh menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami.
yang sejati. Terima kasih. Amin. Remaja yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca di dalam firman Tuhan yang diambil dari Kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9. Kita akan baca secara bersama-sama. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikianlah firman Tuhan. Remaja yang dikasihi Tuhan, di dalam tema hari ini adalah tentang quality time. Berarti bagaimana kita bisa setiap saat mempergunakan waktu yang benar, yang baik, dan bermanfaat. Nah, kita belajar dari kitab Ulangan tadi, pendidikan iman dalam keluarga itu merupakan hal yang sangat penting bagi orang-orang Yahudi, ya, pada zaman Perjanjian Lama itu. Ulangan 6 ayat keempat dan sampai ke-9 disebut sebagai dasar pendidikan iman anak Yahudi dalam keluarga. Nah, bagian diawali dengan pengakuan iman yang paling mendasar yang disebut Shema. Berarti dengarlah. Karena pengakuan iman itu diawali dengan kata Shema. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah. Tuhan itu Esa. Berarti kita sebagai orang-orang yang tentu saja berada di tengah-tengah keluarga, semua ananda atau semua sebagai orang tua juga mau mendengarkan tentang firman Tuhan. Ayat kelima, di dalam perintah secara umum, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Menggambarkan keseluruhan diri manusia yang jadi mengasihi Tuhan. Manusia itu di hadapan dalam keberadaannya, dalam mengasihi Tuhan itu dalam keberadaannya, ya, kemudian di dalam kekuatannya. Jadi semuanya dilimpahkan, ya, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, ya. Di dalam ayat 6 sampai 9 juga merupakan perintah kepada orang tua. Jadi bukan cuma kepada anak-anak aja, tapi kepada orang tua, bahwa orang tua untuk mengajarkan secara berulang-ulang, ya, secara berulang-ulang. Berarti ada kesempatan, di mana ada kesempatan itu selalu mengajarkan, diberikan ajaran bahwa tentang firman Tuhan tentunya, ya, di dalam ayat ke-6 sampai 9 tadi. Berarti kalau secara berulang-ulang di dalam pengakuan iman Shema dan mengasihi Tuhan, ya, dari keseluruhan diri kepada anak-anak berulang-ulang, berarti setiap ada kesempatan tadi kita diberikan untuk bersama-sama. Nah, ini tentu saja di dalam quality time. Quality time berarti
berarti bagaimana mempergunakan waktu sebaik mungkin dalam keberadaan kita sehari-hari. Tentunya bagaimana kita bertemu dengan keluarga, kapan kita bersama-sama bisa mendengarkan firman Tuhan, kita bisa bersama-sama bersama-sama dengan keluarga, waktu kita bersama-sama keluarga, bagaimana kita, apakah kita dengan lingkungan kita, lingkungan keluarga, tentu saja ada orang tua, adik, kakak, semuanya itu bagaimana hubungan kita, anak Anda semua atau remaja semuanya, bisa enggak kita bersama-sama untuk selalu adakan kekeluargaan dengan baik. Kita bisa senantiasa bersama-sama, kita bisa senantiasa mendengarkan secara bersama-sama. Berarti kan ditekankan seperti di dalam perkataan tadi, orang tua juga disuruh mengajarkan secara berulang-ulang. Berarti orang tua sendiri juga memberikan waktu kepada anak-anak semua. Supaya apa? Supaya terjalin komunikasi dengan baik. Nah, setelah terjalin komunikasi baik, pasti di dalam keluarga itu ada rasa aman, ya, ada rasa bahagia, ada rasa memiliki kebersamaan, ada rasa bagaimana bahagianya di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih ada. Betapa kita tertekannya dalam kondisi masing-masing, mungkin masing-masing remaja ya dengan sibuknya, mungkin ya dengan belajar secara online, kemudian orang tua mungkin juga bekerja secara online. Nah, semua itu kan juga merupakan waktu-waktu yang bisa nggak kita masih memanfaatkan waktu. Nah, di sini diajarkan untuk dalam kitab Perjanjian Lama mengatakan bahwa secara berulang-ulang, secara sering, berarti pertemuan dengan anak atau antara orang tua itu harus senantiasa dimanfaatkan dengan baik. Nah, seperti contoh di dalam ayat 7, ya, duduk di rumah dalam perjalanan, ya, di dalam perjalanan dimanapun berada, dan bangun tidur sampai kita senantiasa mengingat bahwa firman itu selalu kita tanamkan. Nah, betapa Tuhan memberikan kesempatan kita ya sebagai orang tua, tentunya juga memberikan kepada anak-anak kesempatan untuk berkomunikasi dengan baik ya. Di dalam quality time ini tentu saja banyak hal. Kegunaannya apa sih? Kalau ya kita mesti harus bersama-sama dengan keluarga ya. Kita itu adalah memfasilitasi penyesuaian psikologis. Jadi anak Anda ini pasti merasa aman ya, dimulai dari lingkungan, dari keluarga. Kalau di dalam keluarga itu sudah ada komunikasi yang baik, kamu merasa aman ya, kita merasa tenang ya, merasa diperhatikan. Berarti ada manfaatnya ya. Bagi kapan kita bertemu dengan keluarga, kita saling menyapa ya, ada rasa nyaman, ada rasa bahagia itu tadi ya, berarti ada kesempatan yang baik. Jadi di dalam kesempatan ini bagaimana bermanfaatnya, manfaat dari waktu yang dipergunakan untuk bersama-sama itu tentu saja kita hadirkan di tengah-tengah kondisi yang mungkin tidak mengenakan ini ya. Kemudian memberikan perlindungan dan rasa aman tadi ya, jadi rutinitas keluarga dapat memberikan rasa aman pada anak-anak ya. Pada anak-anak merasa aman kalau merasa terlindungi karena ada kesempatan kita bersama-sama belajar, kita bersama-sama ada komunikasi ya. Tentu saja itu sangat penting sekali ya, bagaimana memanfaatkan waktu di tengah-tengah situasi yang tidak mengenakan ini, tapi tetap merasa nyaman, tetap merasa bahagia karena kita selalu bertegur sapa ya, bukan cuek-cuekan, bukan saling acuh, tapi kita bersama-sama senantiasa selalu berkomunikasi seperti tadi ya. Memfasilitasi perkembangan dari regulasi emosi. Jadi kalau kita senantiasa bertatap muka, kita senantiasa berkomunikasi, itu bermanfaat ya bagi kehidupan kita dalam masa perkembangan ya. Tentu saja dalam remaja ini kan adanya tadi perlindungan di dalam keluarga ya, membantu membentuk
emosi ya, emosi kita bagaimana Ananda itu merasa nyaman, berarti diangkat dari dalam diri kita ya, ada rasa ketenangan di lingkungan kita, di sekitar kita ya. Kemudian di dalam contoh yang sederhana adalah bagaimana kita mengajarkan ya, kita tidak boleh misalnya meminta sesuatu ya, tidak boleh harus menangis ya, menangis. Kalau ada anak yang minta sesuatu terus menangis, dia teriak-teriak, itu kan ya tidak boleh ya, maksudnya. Dan atau mungkin dengan tertawa terbahak-bahak, itu pun juga bagaimana dia bisa mengatur emosi itu sendiri. Bagaimana kalau dia mendapatkan sesuatu ya, merasa aman ya, kita mendapatkan sesuatu merasa aman, merasa tenang ya, kita maksudnya ya, kita kalau meminta sesuatu ya, remaja kepada orang tua ya, kepada orang tua pasti kita dengan emosi kita kalau seandainya itu tidak dituruti pun juga kita tidak boleh ya menangis, merengek-rengek ataupun bahkan mungkin sampai marah ya itu. Jadi ini di sini adalah bagaimana kita bisa mengatur emosi ya, karena di dalam situasi kondisi saat ini pun juga kita harus bisa mengendalikan setiap emosi ya, anak remaja semua. Remaja dalam perkembangan saat ini banyak yang mesti harus kita kita hadapin ya. Remaja harus semakin kuat dalam situasi kondisi yang saat ini terjadi ya. Kemudian dalam kemampuan berbahasa, berkomunikasi pun juga perlu ya. Kita bagaimana kita berkomunikasi dengan orang-orang yang kita sayangi ya. Kita dengan keluarga kita bisa saling menyampaikan isi hati kita bisa memberikan saling memotivasi, saling memberikan semangat ya itu. Jadi manfaat di dalam quality time yang ada, memanfaatkan situasi ya, situasi yang benar-benar kita memanfaatkan dengan tepat ya, itu diisi dengan kegiatan-kegiatan yang berkomunikatif, yang benar-benar yang ada hubungannya timbal balik antara lingkungan ya, tentu saja di dalam lingkungan keluarga, kemudian masyarakat, di sekolah ya. Sekolah pun sekarang dalam kondisi mungkin setengah-tengah cara belajar ya, belajarnya setengah-setengah, tidak semuanya ketemu pun setelah di sekolah kita pun tidak boleh juga langsung bertatap muka, kita bercanda, kita ngobrol, itu pasti sudah nggak boleh lagi seperti kemarin ya, karena ini dalam masa percobaan, masa dalam arti masa percobaan supaya kita mentaati peraturan ya, tetap mentaati peraturan supaya kita tetap aman dalam menghadapi COVID-19 ya. Mungkin ada beberapa remaja yang sudah masuk sekolah separuh ya, paling separuh ya kita boleh masuk. Nah, boleh masuk separuh kelas ya, berarti dari 36 atau 40 berarti separuhnya 20 ya, atau mungkin 18. Nah, ini yang perlu kita Ananda semua ya, remaja semua, bahwa itu situasinya berbeda. Dulu bisa bercanda, ketawa bebas, tapi sekarang tidak. Nah, itu perlu juga senantiasa kita tetap semangat dalam kondisi apapun ya. Jadi menghabiskan waktu bersama keluarga itu memiliki dampak positif ya, dampak positif bagi anak-anak ya, bagi Ananda semua, bagi kita semua tentunya. Namun tidak hanya dari seberapa sering keluarga menghabiskan waktu bersama, tapi bagaimana individu memakai waktu ya, waktu bersama keluarga mereka juga sangatlah penting untuk untuk meningkatkan motivasi cara berhubungan dengan baik dengan keluarga tersebut. Jadi alangkah bermanfaatnya waktu buat kita bersama di dalam keluarga ya, kita manfaatkan bersama-sama supaya terjadinya komunikasi yang baik, dan Tuhan hadir di tengah-tengah kita dalam kondisi situasi apapun. Kita mesti harus percaya bahwa segala sesuatu pasti ada waktunya ya. Pada waktunya kalian mesti harus semangat ya, karena kalian Anda semua ya, remaja semua masih dalam posisi masih belajar ya, sekolah ya, tapi
tapi kondisinya kan berbeda seperti tadi. Tapi tetap kita semangat, karena kalau ada semangat, ada motivasi ya di dalam lingkungan, kita memanfaatkan waktu dengan baik, di dalam keluarga kita hubungan dengan baik dengan keluarga, di masyarakat juga kita tetap baik ya. Kemudian dalam lingkungan sekolah kita tetap berkomunikasi walaupun secara virtual, tapi tetap memberikan semangat kepada kita semua. Remaja yang dikasih Tuhan, pasti kalian juga akan merasakan betapa semangat itu akan muncul apabila dibarengin dengan dimotivasi oleh lingkungan yang ada. Jadi manfaatkan waktu yang ada untuk bersama-sama dengan keluarga yang kita cintai, dan manfaatkan itu akan bermanfaat untuk meningkatkan semangat yang ada di dalam diri kita masing-masing. Remaja yang dikasih Tuhan, pasti kita percaya semua bahwa kalian pasti akan semangat dalam menghadapi situasi apapun, dan tetap semangat untuk mempergunakan waktu yang diberikan Tuhan buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati hari-hari yang penuh dengan manfaat, semangat yang luar biasa yang datangnya dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan yang bertahta di kerajaan surga yang maha tinggi, kami mengucap syukur kalau kami boleh merenungkan firman Tuhan. Kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan tentang manfaat waktu, quality time yang kami boleh pergunakan dengan baik. Ya Tuhan, kiranya Tuhan Yesus menyertai setiap anak-anak kami yang ada semuanya. Tuhan berkati. Jauhkanlah dari segala mara bahaya, jauhkanlah dari segala pergaulan buruk. Kami berdoa juga kepada mereka di dalam belajar, di dalam sekolahnya, dalam setiap pelayanannya. Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan hadir di tengah-tengah perkembangan anak-anak kami semua, dan remaja yang dikasihi Tuhan senantiasa mau mendengarkan dan senantiasa patuh terhadap Engkau. Kami percaya Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang mau menjauh Tuhan dari Tuhan tarik kembali. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, dengan kerendahan hati kami memohon kepadamu, kiranya berkati semua apa yang ada di dalam segala cita-cita, di dalam belajar para remaja semua, orang tua di dalam mencari nafkah. Tuhan berkati juga semua dalam menikmati berkat, di mana berkat-berkat-Mu, waktu yang Kau telah berikan. Tuhan, senantiasa kami boleh mempergunakan sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni akan salah dan dosa kami Tuhan Yesus, di dalam keseharian kami percaya di tengah COVID-19 yang masih ada, namun Tuhan tetap akan melindungi kami. Berikan pemerintahan yang baik, yang senantiasa Engkau berikan perlindungan kepada para pekerja, tenaga medis, dan kelancaran dalam vaksinasi yang sekarang baru berjalan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau akan berkati seluruh remaja GKI Jati Bening di dalam kami mengambil bagian di dalam ibadah. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai, berkati semuanya Tuhan Yesus, berkati kami. Dengan kerendahan hati kami mohon ampun atas segala salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Amin. Teman-teman, sekarang waktunya persembahan. Kalian bisa memberikan persembahan langsung ke kantor gereja, atau kalian titipkan kepada orang tua kalian. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, mari kita menyanyikan lagu Apalah Arti Ibadahmu Kepada Tuhan. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur. Apalah arti ibadahmu kepada
sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang terkenal bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Teman-teman, gak kerasa ya ibadah kita hari ini sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.